Assalamualaikum teman-teman, semoga sehat selalu. Cerita kali ini tentang AI merajai kehidupan kerja. 92% pekerja musai sudah pakai AI. Cerita ini tempat di mana setiap cerita punya nyawa dan setiap kisah menyimpan makna. Duduklah nyaman karena perjalanan cerita kita baru saja dimulai. Semoga cerita ini dapat menambah wawasan untuk kalian dan menambah berkah untuk kita semua. Selamat menikmati. Bayangkan, suatu pagi di Mungsai, sebuah kota yang kini disebut sebagai laboratorium masa depan dunia kerja. Jalanan sibuk, gedung-gedung pencakar langit menjulang, dan di dalamnya ribuan orang bekerja. Tapi ada satu hal yang berbeda dari kota-kota lain. Hampir semua pekerja di sini kini hidup berdampingan dengan kecerdasan buatan. Angka ini bukan sekadar perkiraan, melainkan hasil survei resmi. 92% pekerja Mungsai sudah menggunakan AI dalam rutinitas sehari-hari. Jika kita menengok 10 tahun lalu, angka ini tampak mustahil. Pekerja masih mengetik laporan panjang, lembur hingga larut malam, bahkan membawa pekerjaan pulang ke rumah. Tapi sekarang, cukup dengan beberapa kalimat perintah, sistem AI bisa menyelesaikan semua itu dalam hitungan menit. Laporan keuangan yang biasanya memakan waktu berjam-jam, AI menyusunnya hanya dalam detik, lengkap dengan grafik yang rapi. Ide iklan kreatif yang dulu butuh tim besar untuk merancangnya, AI bisa memberikan 10 konsep sekaligus dalam waktu singkat. Perubahan ini membuat banyak orang takjub. AI membuat pekerjaan saya lebih cepat selesai, jadi saya bisa pulang lebih awal, ujar seorang pegawai administrasi dengan wajah lega. Ia tak lagi perlu tenggelam dalam tumpukan dokumen. Semua bisa disortir otomatis, bahkan email pun bisa dijawab dengan gaya bahasa yang sesuai, cukup dengan satu klik. Namun, di balik semua itu, ada cerita lain yang lebih rumit. Perubahan cepat ini memunculkan pertanyaan, apakah ini benar-benar masa depan yang kita tunggu-tunggu? Atau justru awal dari ketergantungan yang berbahaya? Di satu sisi, perusahaan sangat diuntungkan. Produktivitas meningkat drastis. Biaya operasional menurun. Tak perlu banyak staf untuk pekerjaan administratif, karena satu orang dengan bantuan AI bisa melakukan tugas yang dulunya memerlukan 5 orang. Dunia bisnis menyebutnya efisiensi. Tapi di sisi lain, para pekerja mulai bertanya-tanya, jika AI bisa melakukan hampir semua tugas mereka, apakah keberadaan manusia masih penting? Ada momen yang menggambarkan ironi ini. Seorang manajer muda bercerita bahwa ia merasa bangga ketika klien memuji laporan timnya yang tampak sempurna. Namun, di lubuk hati, ia sadar laporan itu sepenuhnya hasil kerja AI, bukan buah pikirannya. Rasa puas yang dulu lahir dari kerja keras perlahan digantikan rasa hampa. Kebanggaan manusia seolah dicuri mesin. Bagi sebagian orang, ini hanyalah tahap baru dalam evolusi kerja. Mereka percaya bahwa manusia harus belajar berdamai dengan teknologi. Karena AI hanyalah alat, sama seperti komputer atau internet. Tetapi, banyak juga yang khawatir, karena AI bukan sekadar alat biasa. Ia bisa belajar, berkembang, dan mengambil keputusan. Bedanya, komputer dulu hanya menuruti perintah, sementara AI kini bisa memberikan solusi yang bahkan tak terpikirkan oleh manusia. Inilah awal dari dominasi AI di Mungsai, sebuah revolusi yang membuat pekerjaan jadi lebih cepat, lebih efisien, tetapi sekaligus membuat manusia mempertanyakan arti dari kerja itu sendiri. Apakah kita sedang memasuki era keemasan produktivitas atau sedang menggali lubang bagi generasi pekerja di masa depan? Satu hal yang jelas, Mungsai bukan lagi sekadar kota. Ia adalah panggung eksperimen besar, tempat manusia dan mesin dipaksa berdampingan. Dan dunia kini menatapnya dengan rasa penasaran, kagum, sekaligus cemas. Di Mungsai, berita tentang 92% pekerja yang sudah menggunakan AI terdengar seperti keajaiban.
Produktivitas naik, bisnis berkembang pesat, dan kota ini menjadi pusat perhatian dunia. Namun, di balik statistik itu, ada cerita lain yang tak kalah mencengangkan. Gelombang pekerjaan lama yang hilang dan munculnya pekerjaan baru yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Bayangkan seorang akuntan bernama Reza. Dulu, ia bangga dengan ketelitiannya menghitung angka-angka dan menyusun laporan keuangan. Tetapi kini, satu sistem AI bisa melakukan pekerjaannya 10 kali lebih cepat, tanpa lelah, tanpa salah. Saya merasa digantikan, kata Reza lirih. Dan ia tidak sendiri. Ribuan pekerja kantoran, penulis laporan, bahkan analis data mengalami hal serupa. AI merampas tugas-tugas yang dianggap sebagai keahlian inti manusia. Namun, ada juga sisi lain yang mengejutkan. Seiring hilangnya pekerjaan lama, lahirlah profesi baru yang tak pernah ada sebelumnya. Prompt engineer, AI ethicist, data trainer, hingga kurator konten AI. Pekerjaan-pekerjaan ini muncul dan berkembang dengan cepat. Orang-orang yang dulunya hanya menggunakan komputer untuk hal dasar, kini dipaksa belajar cara berbicara dengan mesin agar hasilnya sesuai harapan. Salah satu contoh nyata datang dari Sinta, seorang mantan sekretaris. Setelah perusahaannya merampingkan staf karena AI bisa menggantikan hampir semua pekerjaan administrasi, Sinta sempat bingung. Tapi kemudian ia menemukan peluang baru, melatih AI agar lebih peka terhadap budaya dan bahasa lokal. Kini, ia bukan lagi sekadar pencatat jadwal rapat, melainkan seorang konsultan yang mengajarkan mesin memahami konteks percakapan manusia. Saya kehilangan pekerjaan lama, tapi menemukan dunia baru yang lebih menantang, ujarnya. Fenomena ini memunculkan dilema besar. Para pengamat menyebutnya sebagai revolusi kerja kedua. Di satu sisi, AI membuka lapangan pekerjaan baru dengan peluang tak terbatas. Tapi di sisi lain, transisi ini meninggalkan banyak korban. Orang-orang yang tidak siap beradaptasi atau mereka yang sudah terlalu lama terikat dengan pola kerja lama. Pemerintah Musyai mencoba menenangkan masyarakat dengan program pelatihan ulang besar-besaran. Ribuan kursus gratis tentang literasi AI, coding, hingga etika digital digelar. Namun, tidak semua orang berhasil bertahan. Generasi tua misalnya, banyak yang merasa tersisih. Saya sudah terlalu tua untuk belajar ulang, kata seorang pekerja yang akhirnya terpaksa pensiun dini. Di balik cerita itu, ada juga kecemasan yang lebih dalam. Pekerjaan baru ini benar-benar stabil atau hanya sekedar tren sementara? Bagaimana jika suatu hari AI juga bisa melatih dirinya sendiri? Lalu pekerjaan baru yang kini dianggap menjanjikan pun ikut lenyap. Perubahan ini ibarat gelombang besar. Mereka yang bisa berselancar di atasnya mungkin akan melaju jauh ke depan, menikmati pemandangan indah dari atas ombak. Tapi mereka yang terhempas justru akan tenggelam, kesulitan bernafas dalam derasnya arus. Musyai kini menjadi simbol, kota yang menunjukkan bahwa setiap revolusi teknologi membawa harga yang harus dibayar. Pekerjaan hilang, pekerjaan tercipta. Tapi apakah keseimbangan itu benar-benar adil? Dan inilah pertanyaan besar yang terus bergema. Apakah manusia bisa benar-benar mengendalikan arah revolusi ini? Atau justru menjadi korban dari ciptaan mereka sendiri? Awalnya, orang-orang di Musyai melihat AI sebagai alat bantu. Sebuah mesin yang bisa meringankan beban kerja, mempercepat tugas-tugas rutin, dan memberi waktu lebih bagi manusia untuk berpikir kreatif. Namun, seiring waktu, peran AI semakin meresap dalam kehidupan sehari-hari. Sampai pada titik di mana muncul pertanyaan mengerikan, apakah manusia masih bisa bekerja tanpa AI? Bayangkan seorang manajer proyek bernama Andri. Dulu, ia dikenal sebagai sosok yang cekatan, pandai menyusun strategi, terampil mengatur jadwal, dan mahir menyelesaikan konflik di tim. Tetapi kini, semua itu dilakukan oleh sistem AI. Dari menyusun timeline kerja, menghitung anggaran, hingga mengatur komunikasi antar divisi, AI melakukannya dengan presisi yang sulit ditandingi manusia. Andri hanya tinggal menekan tombol, menunggu hasil keluar, lalu mengangguk seolah semua itu adalah idenya.
Kadang saya merasa hanya jadi penonton di pekerjaan saya sendiri, ucapnya dengan getir. Fenomena ini meluas. Dokter bergantung pada AI untuk mendiagnosis penyakit. Pengacara bergantung pada AI untuk menelusuri ribuan dokumen hukum dalam hitungan detik. Guru menggunakan AI untuk membuat soal ujian, bahkan menilai murid. Semua berjalan efisien, tapi ada sesuatu yang perlahan terkikis, rasa percaya diri manusia pada kemampuan mereka sendiri. Sinta, yang sebelumnya berhasil beradaptasi sebagai pelatih AI, pernah mengaku, "Saya takut jika suatu hari listrik padam atau sistem bermasalah, saya tidak tahu harus bagaimana. Saya terlalu bergantung pada mesin ini." Pernyataan itu menggambarkan rasa cemas yang kini menghantui banyak pekerja. Ketergantungan ini melahirkan dilema baru. Di satu sisi, AI membuat produktivitas melesat. Perusahaan-perusahaan di Mushai menikmati keuntungan besar. Target-target bisnis tercapai dengan mudah. Namun di sisi lain, manusia seperti kehilangan kemandirian. Mereka bekerja lebih cepat, lebih tepat, tetapi juga lebih rapuh. Sekali sistem AI error, seluruh rantai kerja bisa lumpuh total. Sebuah kejadian nyata pernah mengguncang kota ini. Sistem AI transportasi yang mengatur jadwal kereta dan bus tiba-tiba mengalami bug. Dalam hitungan menit, ribuan orang terjebak di stasiun, lalu lintas macet parah, dan aktivitas bisnis tersendat. Semua orang panik, bukan karena mesin rusak, tetapi karena mereka tidak tahu cara mengatur semuanya kembali secara manual. Para pakar menyebut fenomena ini sebagai paradoks kemajuan. Semakin maju teknologi, semakin besar pula resiko ketika manusia lupa bagaimana cara bekerja tanpanya. Seperti otot yang jarang digunakan, kemampuan manusia mulai melemah. Jika terus begini, kita akan menjadi penonton dalam peradaban yang kita ciptakan sendiri, kata seorang peneliti dari Universitas Mushai. Pertanyaan pun menggantung di udara. Apakah ketergantungan ini hanyalah fase awal sebelum manusia benar-benar menyatu dengan AI? Ataukah ini sinyal bahaya bahwa kita sedang menyerahkan kendali pada mesin? Yang jelas, Mushai kini menjadi gambaran nyata betapa kemudahan bisa berubah menjadi jerat. Sebuah kota modern yang hidupnya berjalan di atas roda AI, namun sekaligus berdiri di tepi jurang. Tanpa AI, apakah mereka masih bisa bertahan? Di Mushai, keberhasilan mengintegrasikan AI ke dalam hampir semua lini kerja awalnya dipuji sebagai tonggak sejarah. Namun di balik kilauan statistik itu, lahir sebuah kenyataan yang jauh lebih pahit. Jurang kaya dan miskin semakin lebar, lebih tajam dari sebelumnya. Di sisi terang, ada orang-orang seperti Harun, seorang pengusaha teknologi yang sejak awal berinvestasi besar pada riset AI. Kini perusahaannya berkembang pesat. Ia memiliki kantor futuristik, ribuan karyawan, dan reputasi internasional. Dalam satu wawancara, Harun dengan bangga berkata, AI adalah mesin pencakar emas. Siapa yang bisa menguasainya, dialah penguasa masa depan. Baginya, revolusi AI adalah tambang tak terbatas. Namun di sisi lain, ada ribuan orang yang terpaksa kehilangan pekerjaan karena tidak punya akses untuk belajar ulang. Sopir-sopir angkutan umum tersingkir oleh kendaraan tanpa awak. Buruh pabrik tergantikan oleh robot pintar. Pegawai administrasi didepak oleh sistem otomatis. Mereka bukan hanya kehilangan gaji, tapi juga martabat. Saya merasa tidak berguna lagi di mata masyarakat, ucap seorang mantan buruh dengan mata berkaca-kaca. Perbedaan ini menciptakan dua wajah Mushai. Di pusat kota, gedung-gedung tinggi dengan lampu neon berkilauan, kafe futuristik, dan mobil otonom berlalu lalang seolah memberi gambaran kota impian. Tapi hanya beberapa kilometer dari sana, terdapat permukiman padat yang penuh dengan pengangguran baru. Orang-orang duduk di warung kopi murahan, membicarakan nasib yang makin suram. Anak-anak mereka mulai putus sekolah karena orang tua tak mampu membayar biaya pendidikan. Ironisnya, di saat kota justru dipuja sebagai pusat inovasi dunia. Pemerintah mencoba mengatasi masalah ini dengan program subsidi dan pelatihan ulang. Tetapi kenyataannya, tidak semua orang mampu beradaptasi.
Generasi tua, mereka yang tak terbiasa dengan teknologi, atau orang-orang dengan keterbatasan akses hanya bisa menonton dari kejauhan saat peluang baru melesat meninggalkan mereka. Di jalanan Musyai, protes mulai meletus. Poster-poster dengan tulisan AI membunuh pekerja atau keadilan sosial untuk semua dibawa oleh ribuan orang yang merasa ditinggalkan. Mereka bukan menolak teknologi, tetapi menuntut agar pembagian keuntungan lebih adil. Kalau AI menghasilkan kekayaan besar, kenapa hanya segelintir orang yang menikmatinya? Teriak seorang demonstran. Para pakar menyebut fenomena ini sebagai ekonomi dua kecepatan. Di satu sisi, segelintir kelompok melesat menuju masa depan dengan kekayaan dan teknologi. Di sisi lain, mayoritas orang terseret mundur, berjuang hanya untuk bertahan hidup. Dan yang paling menakutkan adalah bayangan masa depan. Apakah jurang ini akan terus melebar hingga menciptakan kelas baru yang permanen? Sebuah dunia di mana yang kaya hidup berdampingan dengan AI sebagai mitra, sementara yang miskin hanya menjadi penonton, tertinggal di belakang? Musyai ini bukan hanya menjadi laboratorium revolusi teknologi, tapi juga panggung ketidakadilan baru. Sebuah pertunjukan yang memperlihatkan betapa setiap kemajuan besar selalu menuntut harga. Dan kali ini, yang membayar adalah mereka yang paling lemah. Musyai kini menjadi simbol dunia baru. Kota yang dipuji sebagai pelopor revolusi kerja berbasis AI, sekaligus cermin ketakutan yang mengintip masa depan manusia. Jika 92% pekerjanya sudah menggunakan AI, lalu apa yang tersisa bagi manusia? Di ruang rapat perusahaan besar, eksekutif tak lagi membahas strategi seperti dulu. Sebagian besar keputusan dihasilkan dari laporan yang sepenuhnya dibuat oleh AI, lengkap dengan analisis pasar, proyeksi keuntungan, bahkan rekomendasi langkah ke depan. Manusia hanya mengangguk, menandatangani, dan menjalankan apa yang sudah diputuskan oleh mesin. Perlahan, batas antara siapa yang memimpin dan siapa yang dipimpin semakin kabur. Di sekolah, murid-murid belajar dengan bantuan tutor virtual AI yang bisa menjawab semua pertanyaan, memberikan simulasi interaktif, bahkan menilai perkembangan murid lebih cepat dari guru manusia. Anak-anak ini tumbuh dengan keyakinan bahwa AI adalah teman sekaligus guru. Namun, diam-diam ada kegelisahan. Apakah generasi berikutnya masih akan menghargai kebijaksanaan manusia, atau justru hanya percaya pada algoritma? Di rumah sakit, AI mampu mendeteksi penyakit langka dengan tingkat akurasi yang menakjubkan. Hidup manusia diselamatkan setiap hari berkat kecanggihan teknologi ini. Namun, seorang dokter senior pernah berujar, "Saya khawatir suatu hari pasien tidak lagi menatap mata saya untuk mencari harapan. Mereka hanya akan menatap layar." Pertanyaan tentang masa depan manusia kian mengemuka. Apakah manusia akan hidup berdampingan dengan AI sebagai mitra sejajar? Atau, tanpa sadar, mereka akan menjadi makhluk kelas 2 dalam peradaban ciptaannya sendiri? Para filsuf di Musyai menyebut fenomena ini sebagai persimpangan peradaban. Ada jalan pertama, manusia dan AI berkolaborasi, saling melengkapi, menciptakan dunia yang lebih adil dan seimbang. Tapi ada juga jalan kedua, manusia menyerahkan terlalu banyak kendali, hingga suatu hari mereka terbangun di dunia yang dikuasai mesin, bukan lagi hasil dari pilihan manusia. Di tengah kegelisahan itu, sebuah kalimat sederhana terus bergema di jalan-jalan Musyai. Kita menciptakan AI untuk membantu kita bekerja, tapi apakah kita sadar bahwa kini kitalah yang bekerja untuk AI? Narasi ini menjadi renungan kolektif. Sebuah pertanyaan yang tidak hanya relevan bagi warga Musyai, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Apakah kita masih menjadi tuan atas masa depan kita, atau justru sudah menjadi tamu di dunia yang kita bangun sendiri?